Selamat pagi adik-adik sekalian, apa kabar pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat adanya. Meskipun kita berada jauh, saya harap adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari kita dari penyebaran COVID-19. Nah, adik-adik semua, pada kesempatan ini Bapak ingin membahas tentang materi PPW atau tour guiding pada kompetensi dasar melaksanakan layanan transfer in bagi wisatawan rombongan maupun wisatawan perorangan. Baik adik-adik sekalian, tujuan dari kompetensi dasar yang kita bahas pada kesempatan ini, setelah mempelajari materi ini, setelah melihat materi ini, adik-adik diharapkan bisa mendeskripsikan prosedur layanan transfer in. Kemudian adik-adik juga dapat melaksanakan layanan transfer in dengan melakukan simulasi layanan transfer in. Kemudian juga diharapkan nanti adik-adik pada waktu bekerja di suatu perusahaan, istimewa ketika adik-adik sudah menjadi seorang pramuwisata, adik-adik dapat menerapkan prosedur layanan transfer in ini ketika Anda melaksanakan layanan transfer in untuk wisatawan rombongan. Baik adik-adik sekalian, prosedur layanan transfer in ini melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap preparation. Tahap preparation ini akan membahas semua persiapan-persiapan seorang prawisata sebelum menjemput wisatawan. Kemudian ada tahap penyambutan wisatawan di airport, kemudian tahap penanganan bagasi, kemudian tahap pemberian informasi bagi wisatawan, dan juga yang terakhir adalah membantu wisatawan melaksanakan check-in di airport. Nah, adik-adik sekalian, kita masuk saja ke tahapan pertama, yaitu tahapan preparation atau tahapan persiapan. Tahapan ini sangat penting adik-adik sekalian, bahwa untuk mengukur keberhasilan suatu pekerjaan, istimewa pada saat pekerjaan melaksanakan layanan transfer in ini juga tergantung kepada sejauh mana persiapan dari seorang pramuwisata itu sendiri. Nah, pada preparation ini, seorang pramuwisata hendaknya melihat kembali guide order yang berisi informasi tentang kedatangan seperti nama tamu, jumlah tamu, name of group, time of arrival atau jam kedatangan, kemudian flight number-nya, dengan pesawat apa dia tiba, kemudian pintu keluarnya, dan informasi lainnya. Kemudian persiapan diri seorang pramuwisata. Persiapan diri ini termasuk tanda pengenal, paging board, bendera, dan persiapan-persiapan lainnya. Seorang pramuwisata yang profesional, dia harus mampu menginformasikan jika ada perubahan-perubahan mengenai kedatangan wisatawan, misalnya karena delay, cancellation, dan lain sebagainya, maka dia harus menyampaikan perubahan ini kepada pihak hotel, kepada pihak travel agent tempat dia bekerja, dan juga kepada koleganya, misalnya kepada sopir, hingga diketahui oleh teman sejawatnya. Langkah berikut adik-adik adalah langkah penanganan wisatawan jika berada di airport. Penyambutan di sini, seorang pramuwisata hendaknya berbicara dengan ramah, kemudian harus memiliki wawasan, dan yang terakhir adalah harus mempertimbangkan latar belakang wisatawan. Apakah wisatawan itu dari latar belakang para dokter, atau latar belakang wisatawan itu adalah pejabat, atau mungkin mahasiswa. Sehingga dalam penyampaian materi itu kita bisa sesuaikan. Baik adik-adik, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan oleh seorang pramuwisata ketika berada di airport. Informasi tersebut diantaranya menginformasikan fasilitas-fasilitas yang ada di airport. Di antaranya adalah pusat penukaran uang atau money changer, toilet, restoran, kemudian taksi, pusat informasi, musola atau tempat ibadah, dan informasi-informasi lain yang dibutuhkan
oleh wisatawan. Kemudian adik-adik, perahu wisata juga membantu wisatawan untuk mengurus bagasi, ya. Jadi langkah-langkahnya meminta daftar bagasi kepada tour leadernya, kemudian meminta porter untuk membantu mengurus bagasi di airport. Kemudian kumpulkan bagasi tersebut dan hitung kembali di depan rombongan untuk memastikan jumlah bagasi yang akan diangkut. Dan yang terakhir, memberitahukan kepada sopir mengenai lokasi untuk pengambilan bagasi dan akan diangkut kemana bagasi tersebut. Langkah berikut adik-adik, jika wisatawan mengalami kesulitan atau mengalami kehilangan bagasi, maka seorang perahu wisata harus bisa menangani masalah tersebut. Nah, langkah-langkah yang diambil oleh seorang perahu wisata ketika tamunya mengalami kehilangan bagasi, diantaranya adalah laporkan kehilangan tersebut ke bagian lost and found yang ada di airport, ya. Kemudian laporkan kehilangan tersebut kepada pihak travel agent di mana dia bekerja. Langkah terakhir adalah menghubungi kembali, ya, si pemilik bagasi yang hilang untuk mengetahui dan melaporkan perkembangan pencariannya. Ya, jadi terakhir itu memonitor terus agar mengetahui perkembangan pencarian dan menyampaikan kepada si pemilik bagasi. Nah, langkah berikutnya adik-adik, memberikan informasi, menyebar informasi bagi wisatawan ya pada saat melakukan transfer dari airport ke hotel. Nah, informasi yang bisa dibagikan kepada wisatawan diantaranya letak hotel, ya, jarak tempuh, letak kota, kemudian local time, currency atau mata uang, kemudian office hours atau jam kantor. Bisa juga ditambahkan dengan informasi tentang climate, culture, religion, kemudian local people, kemudian makanan lokal, serta informasi lainnya yang perlu disampaikan kepada wisatawan. Dan langkah terakhir adalah perahu wisata hendaknya menginformasikan tentang dokumen-dokumen yang perlu disiapkan oleh wisatawan untuk melakukan check-in di hotel. Nah, di hotel perahu wisata juga membantu melakukan check-in ya bagi wisatawan. Nah, dokumen-dokumen yang dipersiapkan yang telah diminta oleh wisatawan diantaranya adalah paspor, ya, fotokopi kredit card dan dokumen lain. Nah, setelah check-in, seorang perahu wisata dia menginformasikan tentang fasilitas-fasilitas yang ada di hotel, misalnya pusat kebugaran, laundry, money changer, pusat-pusat bisnis, ya, restoran, coffee shop, dan tempat-tempat lain yang perlu diinformasikan kepada wisatawan. Baik adik-adik, jadi itu tadi materi yang bisa kita bahas pada hari ini, ya. Jadi langkah-langkah prosedur pelayanan transfer untuk wisatawan rombongan maupun perorangan. Yang pertama tadi adalah preparation, di mana perahu wisata mempersiapkan segala sesuatu ya mengenai informasi-informasi kedatangan wisatawan. Jika ada perubahan maka disampaikan kepada hotel, kepada travel agent, kepada teman sejawatnya atau koleganya. Langkah berikut adalah penyambutan wisatawan di airport. Ya, pada saat menyambut wisatawan, hendaknya perahu wisata hendak berbicara dengan ramah, penuh wawasan dan juga memperhatikan latar belakang wisatawan. Kemudian langkah berikut adalah memberitahukan informasi-informasi tentang fasilitas yang ada di airport. Langkah selanjutnya adalah membantu wisatawan untuk mengurus bagasinya di airport dan membantu wisatawan jika terjadi kehilangan bagasi. Ya, jadi langkah untuk menemukan bagasi adalah melaporkan kepada bidang lost and found, kemudian melaporkan kepada pihak travel agent dan memantau perkembangan pencarian dan melaporkan kepada si pemilik bagasi untuk mengetahui perkembangan pencarian. Langkah berikut adalah pemberian informasi kepada wisatawan pada saat transfer ke airport. Ya, informasi tersebut bisa mengenai lokasi hotel, jam setempat, kemudian makanan setempat, objek wisata juga bisa. Gitu.
Dan langkah terakhir adalah membantu wisatawan melakukan check-in di hotel. Dan hal terakhir yang tidak kalah penting adalah seorang pemandu wisata harus dapat memberikan waktu kepada wisatawan tentang acara berikutnya. Misalnya besoknya acara yang akan dilakukan oleh wisatawan itu apa, diberitahukan waktunya, dan informasi-informasi lain yang perlu disiapkan oleh wisatawan. Baik adik-adik sekalian, jika ada hal-hal yang belum mengerti, dapat didiskusikan atau dibicarakan melalui WhatsApp grup kita atau masuk ke Google Classroom yang linknya sudah saya bagikan. Sampai jumpa dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Bye-bye.